antara Al-Injil wal Quran itu sebenarnya tidak yukhalifu bainahuma, tidak berselisihan kalau Injilnya betul. Jadi kalau orang yang beriman dengan Injil yang original, dia dengar Quran, ya sama, ini nilainya ada di sini semua. Jadi kenapa kita tak terima yang sempurna ini? Gak ada kok yang dihilangkan, gak ada, justru ada. Makanya yang mereka hari ini akui sebagai Injil itu bukan yang asli. Yang asli itu harusnya yang sebelum ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau yang hari ini mereka hadirkan dalam kitab mereka, itu sudah ada keterlibatan ajaran Paulus. Kita menolak atau tidak Injil? Kita tidak menolak selama tidak ada penambahan dari rohib-rohib mereka. Tapi kalau kitab aslinya sudah ditambah, ada teks, ada hukum yang dihilangkan sebagian, tentu kami tak bisa lagi beriman. Dan karena itu sudah terlalu banyak dikurang-kurang, ditambah, dihilang-hilang, itulah yang menjadi sebab Al-Quran harus turun untuk membantah, ya, karena kitab sebelumnya sudah dirusak tangan-tangan manusia. Nah, konteksnya ini kan tentang orang-orang Habasyah yang mengikuti Najasyi. Mereka itu termasuk ahlul Injil yang sudah dapat info-info Nabi terakhir, dah ada, dia udah tahu. Makanya ketika mereka dengar, bukannya menolak kayak Yahudi, bohong tuh, bohong, enggak, tapi orang Nasara ini justru ketika mereka dengar bergetar, katanya, benar, benar, ini sesuai, ini yang kami tunggu, ini ayat yang ada di Injil, ini yang dikabarkan Injil, kabar ini yang kami tunggu. Makanya ini nih ya, ketemu, barang itu ketemu, ya. Kalau nggak ketemu, nggak cocok, nggak getar di hati, nggak mungkin tafidu minad dam'i, ya, bercucuran air mata. Nah, apa nilainya? Nah, nilainya dilihat mimma arafu minal haqqi, dari apa yang mereka telah ketahui dari kebenaran. Berarti Nasoronya di Habasyah ini masih terjaga, Pak, masih terjaga, dia belum terkontaminasi oleh rohib-rohib yang mentokok tambah kitab suci, masih ori. Dan dalam sejarah Islam, mereka ahlul kitab yang Hanifiyah, yang lurus, ketika dengar Quran kebanyakan tidak pernah nolak, nggak pernah nolak, ya. Nah itu, bahkan statement mereka di ayat berikutnya apa? Wa malana, kenapa dan kenapa kami la nu'minu billah, tidak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haq, ayat 84, dan apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran, kenapa kami nggak beriman? Haruslah kami beriman, karena yang datang dibawa oleh orang-orang Mekah tuh minal haq, kebenaran. Bahkan kata mereka apa? Ya, kami ingin gabung, karena kitab yang dibacakan adalah penyempurna dari kitab kami, maka kami harus ikut kitab terbaru yang telah menyempurnakan itu, yaitu Al-Quran. Lantas apa kata mereka di ayat 84? Wa natoma'u, natoma' dari kata toma', toma' itu dari kata bahasa Indonesianya tamak. Tamak itu kan kepingin, sangat. Tapi mereka itu bukan kepingin dunia. Mereka bilang apa? Wa natoma'u ayyudkhilana rabbuna, kami sangat ingin, kenapa kami tak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kami beriman kepada Allah, padahal kami sangat ingin an yudkhilana, supaya kami dimasukkan Rabbuna, oleh Rabb kami, ma'al qaumis salihin, bersama orang-orang salih, orang-orang baik. Puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Mari bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim kepada uswah hasanah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin. Mudah-mudahan tahun 2025 kita itu semakin banyak bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya nanti akan jadi hujjah agar Nabi memanggil nama kita dan menjadikan kita termasuk umatnya di Telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jemaah sekalian, ini Jumat perdana 2025 harus jadi titik tolak untuk kita bermuhasabah, jadi orang yang konteksnya kalau di kajian tafsir ini makin faham dengan Al-Quran, makin akrab dengan makna-makna ayat-ayat, dan makin mengamalkan isinya dalam kehidupan. Itu yang paling penting, ya. Oleh karena itu kita melanjutkan kajian kita Al-Maidah. Silakan dibuka, kita baca semua 83 sampai 86. Al-Maidah dari 83 sampai 86. Sudah? Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ayat 83 sudah kita bahas, kita perdalam malam ini. Terjemahnya wa idza, dan apabila, sami'u, mereka mendengar. Ini maksudnya mereka ini orang Nasoro ya di ayat ini. Ma unzila, apa yang diturunkan, ila, kepada ar-rasuli, Rasul Nabi Muhammad. Tara, kamu lihat, a'yunahum, mata-mata mereka, tafidu, mencucurkan, minad dam'i, dari air mata, mimma, ya, dari apa yang disebabkan, arafu, mereka ketahui, minal haqqi, dari kebenaran atau hak. Nangis dia kalau dengar Al-Quran karena kebenaran Al-Quran. Itu orang Nasoro. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna, maka catatlah kami, ma'as syahidin, bersama orang-orang yang menjadi saksi. Syahid itu artinya menjadi saksi, ya. Nah, jadi ayat 83 ini, ya, 83 ya. Reaksi orang Nasoro ketika diperdengarkan Al-Qur'an. Walaupun memang secara tegas akidah ya tetap kafir lah ya. Tetapi kekafirannya mereka itu termasuk yang lebih akrab ila tauhid atau ilal Islam, lebih dekat dengan hidayah, dengan petunjuk orang Islam, karena persamaannya begitu banyak. Nah, adapun Yahudi ini tidak selembut mereka. Kalau dengar Quran, Yahudi tidak, lebih banyak yajhaduna bi ayatillah. Yajhadu itu menentang. Itu jangan-jangan karangan Muhammad itu. Tapi kalau Nasara, dia tuh macam tertegun hatinya. Nanti kita bahas lebih detail ya kisahnya Najasyi ya, Najasyi. Dan di ayat ini jelas Allah ungkapkan wa idza sami'u, kalau mereka mendengar, ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada Rasul, maksudnya kan Al-Quran. Nah, bagaimana sikapnya Nasara? Kata Allah, tara, kamu akan lihat, a'yunahum, mata mereka, tafidu, mencucuran, minad dam'i, air mata. Orang kalau dengar Quran, air mata keluar, tandanya apa? Tandanya tersentuh kan? Tandanya tidak meragukan, berarti ini benar ini. Mimma arafu minal haqq, dari apa yang mereka arafu, mereka tuh sudah tahu. Kenapa? Terlalu banyak isi Quran itu justru lebih indah dari Injil yang kami dengar hari-hari. Bahkan tidak ada ya, kalau pengikutnya Nasoro yang lurus, yang agamanya Nabi Isa, yang Injilnya nggak dirubah,
mereka itu hampir tidak akan melihat perbedaan runcing antara isi kandungan Injil dengan Quran. Jadi Quran itu mengakomodir isi Injil. Makanya yang mesti kita ketahui Bapak Ibu, antara Al-Injil wal Quran itu sebenarnya tidak yukhalifu bainahuma, tidak berselisihan kalau Injilnya betul. Jadi kalau orang yang beriman dengan Injil yang original, dia dengar Quran, ya sama, ini nilainya ada di sini semua. Jadi kenapa kita tak terima yang sempurna ini? Gak ada kok yang dihilangkan, gak ada, justru ada. Makanya yang mereka hari ini akui sebagai Injil itu bukan yang asli. Yang asli itu harusnya yang sebelum ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau yang hari ini mereka hadirkan dalam kitab mereka, itu sudah ada keterlibatan ajaran Paulus. Kita menolak atau tidak Injil? Kita tidak menolak selama tidak ada penambahan dari rohib-rohib mereka. Tapi kalau kitab aslinya sudah ditambah, ada teks, ada hukum yang dihilangkan sebagian, tentu kami tak bisa lagi beriman. Dan karena itu sudah terlalu banyak dikurang-kurang, ditambah, dihilang-hilang, itulah yang menjadi sebab Al-Quran harus turun untuk membantah, ya, karena kitab sebelumnya sudah dirusak tangan-tangan manusia. Nah, konteksnya ini kan tentang orang-orang Habasyah yang mengikuti Najasyi. Mereka itu termasuk ahlul Injil yang sudah dapat info-info Nabi terakhir, udah ada, dia udah tahu. Makanya ketika mereka dengar, bukannya menolak kayak Yahudi, bohong tuh, bohong, enggak, tapi orang Nasara ini justru ketika mereka dengar bergetar, katanya, benar ini sesuai, ini yang kami tunggu, ini ayat yang ada di Injil, ini yang dikabarkan Injil, kabar ini yang kami tunggu. Makanya ini ya ketemu, barang itu ketemu, ya. Kalau nggak ketemu, nggak cocok, nggak getar di hati, nggak mungkin tafidu minad dam'i, ya, bercucuran air mata. Nah, apa nilainya? Nah, nilainya ini lihat, mimma arafu minal haqqi, dari apa yang mereka telah ketahui dari kebenaran. Berarti Nasoronya di Habasyah ini masih terjaga, Pak, masih terjaga, dia belum terkontaminasi oleh rohib-rohib yang mentokok tambah kitab suci, masih ori. Dan dalam sejarah Islam, mereka ahlul kitab yang hanifiyah, yang lurus, ketika dengar Quran kebanyakan tidak pernah nolak, nggak pernah nolak, ya. Nah itu, bahkan statement mereka di ayat berikutnya apa? Wa malana, kenapa dan kenapa kami la nu'minu billah, tidak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haq, ayat 84, dan apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran, kenapa kami nggak beriman? Haruslah kami beriman, karena yang datang dibawa oleh orang-orang Mekah tuh minal haq, kebenaran. Bahkan kata mereka apa? Ya kami ingin gabung, karena kitab yang dibacakan adalah penyempurna dari kitab kami, maka kami harus ikut kitab terbaru yang telah menyempurnakan itu, yaitu Al-Quran. Lantas apa kata mereka di ayat 84? Wa natoma'u, natoma' dari kata toma', toma' itu dari kata bahasa Indonesianya tamak. Tamak itu kan kepingin, sangat. Tapi mereka itu bukan kepingin dunia. Mereka bilang apa? Wa natoma'u ayyudkhilana rabbuna, kami sangat ingin, kenapa kami tak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kami beriman kepada Allah, padahal kami sangat ingin an yudkhilana, supaya kami dimasukkan rabbuna oleh Rabb kami ma'al qaumis salihin, bersama orang-orang salih, orang-orang baik. Ya, nah inilah
Banyak ahli tafsir mengatakan ini menceritakan tentang Najasyi dan arhabuhu, rohib-rohib pendeta, ibaratnya pendamping, penasehat spiritualnya Najasyi 70 orang. 70-70-nya ini nangis ketika dengar Quran. Nah, kemarin saya sampaikan sedikit kisahnya, mungkin saya review lagi ya. Kan waktu itu ada belasan orang Mekah diperintahkan Allah melalui Nabi, hijrah kalian ke Habasyah. Karena tekanan-tekanan di Mekah makin menjadi. Kenapa Habasyah? Karena Nabi dapat ilham dari Allah dan banyak dengar kabar, fa innahu, karena di sana malikun la yadhlimu ahadan fi mulkihi. Di sana ada raja, rajanya bijak, dia takkan zolimi seorang pun di bawah kekuasaan dia. Jadi memang Najasyi ini terkenal bijak, adil dia. Agamanya apa tadi? Nasara asli, Injil. Maka Nabi perintahkan, Nabi tapi nggak ikut hijrah. Ini gelombang hijrah perdana ke Habasyah. Dalam riwayat sirah disebut 15 orang, dalam riwayat yang lain 18 orang. Siapa roisnya, siapa amirnya? Amirnya waktu itu Ja'far bin Abi Thalib, adik-beradik dari Ali bin Abi Thalib. Kesanalah mereka sampai di Najasyi, di Habasyah, ya sekarang Ethiopia ya. Mereka dapat suaka, kami dikirim oleh pemimpin kami, siapa namanya, Muhammad, untuk berlindung di sini karena kami dikejar-kejar sama orang sekampung kami. Apa sebabnya? Karena kami meninggalkan sesembahan berhala mereka. Kenapa kamu meninggalkannya? Karena kami mengikuti ini ajaran yang lurus yang diajarkan oleh pemimpin kami, Nabi kami Muhammad. Ya sudah, tinggallah di bawah kekuasaanku dengan aman. Lantas orang Mekah ini kafir Quraisy gelisah, Pak. Nanti kalau kita biarkan mereka tinggal bermustautin di Habasyah, ajaran Muhammad makin berkembang. Tadinya kita cuma melawan orang lokal yang sudah ikut jadi pengikutnya Muhammad, nanti pengikutnya berkembang jadi orang luar, makin besar agamanya. Akhirnya orang-orang Quraisy rapat, harus ada ba'if, utusan yang menjemput paksa. Datang ke sana, Pak, menjemput paksa. Siapa yang dijadikan koordinator? Abu Sufyan, karena dia ini punya retorika bagus, debat, linguistiknya bagus, meyakinkan. Maka pergilah Abu Sufyan. Bapak tahu, dia bawa hadiah upeti yang banyak untuk Raja Najasyi. Dia bawa upeti, dia bawa hadiah. Sampai di sana dikasih hadiah. Abu Sufyan mengatakan, nuridu an ta'khudh min ikhwanina ila ardina min biladina Makkah. Kami datang ke sini ingin ambil jemput saudara-saudara kami yang ada di bawah kekuasaan negara kamu ini. Kami mau bawa pulang dengan paksa. Kenapa? Karena mereka sudah memusuhi keyakinan orang lokal di sana. Tapi ingat kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya di sana malikun la yadhlimu ahadan fi mulkihi. Raja ini tidak akan mendolimi satu orang pun di bawah kekuasaannya. Dan betul ternyata dengan bersilat lidah, bawa hadiah, mau ambil paksa orang-orang Islam itu dibawa balik. Kata Najasyi, nanti dulu, aku ingin mendengar bainaka wa bainahum, antara argumentasi kamu dan argumentasi mereka. Kalau benar yang diajarkan dan orang-orang ini adalah yang pertama kali mencuatkan permusuhan, baru akan saya pulangkan, kalian ambil. Tapi kalau kalian ambil tanpa argumentasi, tanpa alasan yang jelas, saya nggak izinkan di bawah kekuasaan saya. Itulah bijaknya Najasyi, Pak. Lantas dihadirkan, Pak, Abu Sufyan. Najasyi minta siapa yang jadi humasnya, jubirnya atau mutakalimnya.
dari rombongan kaum muslimin pengikut Muhammad. Siapa? Disitulah majulah yang namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu ada diskusi, ya, ini betul dia yang telah meninggalkan agama nenek moyang, dia ikut seorang laki-laki di antara kami bernama Muhammad. Muhammad inilah yang telah membuat kerusakan, perpecahan di tengah-tengah orang Mekah. Itu di hadapan pendeta-pendetanya Najasyi, 70 orang Pak yang menyaksikan. Ini ahli-ahli Injil semua, bayangkan. Maka ditanya oleh Najasyi, "Madza ta'muruka? Madza ta'murukum?" Madza ya'murukum bi Muhammad? Apa yang diperintahkan Muhammad sama kalian? Apakah kalian diperintahkan untuk menyembah Allah? Ya. Terus orang-orang kalian kan menyembah berhala. Apakah Muhammad itu memerintahkan kalian menjauhi berhala? Iya. Ya'muruna ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Muhammad itu nabi kami, mengajarkan kami agar kami menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun, termasuk berhala-berhala mereka ini. Tapi kata Abu Sufyan, Muhammad itu telah membuat yufarrik baina ikhwah, memecahkan antara satu saudara dengan saudara yang lain. Ini udah masuk Islam, akhirnya berkelahi gara-gara itu. Berarti memang ajaran Muhammad sesat, membuat perpecahan. Kemudian kata Najasyi, apalagi yang diajarkan? Ya, ya'muruna alla yaqul bil kadzib. Muhammad menyuruh kami tidak berkata bohong. Ya'muruna bisidqi, memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa yasilul arham, dia memerintahkan kami menyambung silaturahim. Lantas kenapa kalian berpisah ini? Ya karena kami dipaksa, tidak boleh ikut keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kami sama mereka. Jadi dituduhnya oleh Quraisy, Nabi itu memecah belah, padahal kan tidak. Mereka yang ngusir sendiri, mereka yang nyiksa saudaranya. Karena harus nyembah berhala, mereka sudah tak mau. Kalau tak mau ya harusnya biarin aja kan, tapi dipaksa-paksa, bahkan diancam-ancam, sampailah kami hijrah. Poinnya, point of view-nya, pertanyaannya Najasyi begini, kalau betul-betul dia nabi, ya, iqra ma unzila ilaihi mir rabbih. Sekarang bacakan apa kitab suci yang diturunkan sama yang kalian ikuti nabi itu. Ada tak kitab sucinya? Kalau tak ada kitab suci, balik, berarti tak betul. Ya kan? Kalau dia betul-betul nabi, wajib ada kitab suci. Saat itulah Allah mengilhamkan kepada Ja'far bin Abi Thalib membaca Al-Quran. Ini dibahas oleh para ulama fikih, Pak. Ini memang murni skenario Allah menggerakkan hati Ja'far membaca Maryam, atau memang ketajaman Ja'far memilih surat untuk dibaca. Kan yang diturunkan banyak, walaupun belum 30 juz, masih awal-awal. Tapi kenapa yang dibacanya Maryam? Orang-orang mengatakan kalau mau pakai ilmu debat yang substantif, pakailah ilmu Ja'far. Ketika dia bicara, dalilnya tepat gitu. Cuma banyak ulama fikih mengatakan itu bukan kepintarannya Ja'far. Memang Allah lembutkan, Allah takdirkan begitu saja spontan dia membaca Maryam. Maka ikra alayya, kata Najasyi, bacakan. Didengar, itulah ayat ini Pak, ayat 83 tuh. Pendeta-pendetanya dengar, Abu Sufyan dengar. Maka yang dibacakan apa tadi? Maryam. Baca Ja'far dengan tartil. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira
fahabli min ladunka waliya. Terus dibaca sampai ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, menyebutkan Nabi Yahya. Ya, wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya, sampai wadhkur fil kitabi Maryam. Wah, di keyakinan Nasara kan ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa kan, sampai ini sama dengan Injil kami isinya nih. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dijelaskan ini sama, itulah saat itu tafidu minad dam'i, enggak bisa bohong, jenggot Najasyi basah dengan air mata. Begitu juga 70 pendeta ahli Injil. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Bercucuran air mata. Dalam kitab tafsir dikatakan Imam Ibnu Katsir, ya, fadat lihyatihim, basah bercucuran jenggot-jenggot mereka dengan air mata. Karena apa? Mereka mengenali kebenaran dalam ayat-ayat itu. Akhirnya disuruh pulang semua, pulang, aku tak izinkan. Setelah itu Najasyi mulai mengkaji, baca lagi ayat-ayatnya. Dia mulai beriman, dan 70 ahli Injilnya tunduk kepada hidayah Al-Quran. Ya, makanya saya bilang tadi di awal, tidak ada ya antara Injil dan Quran itu kontradiksi, tidak yukhalifu bainahuma, tidak. Justru Al-Quran itu yusaddiqu bima unzila min qabl, dia membenarkan apa yang diturunkan sebelum dia, yaitu Injil, membenarkan. Makanya ketika Allah bicara tentang Quran apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Quran itu membenarkan dari apa yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil dibenarkan. Jadi nggak ada Quran itu menghina-hina kitab sebelumnya. Justru nilai-nilainya diambil lagi dengan lebih sempurna, dibacakan lagi. Maka pengikut-pengikut ini yang kitabnya masih ori, pasti otomatis secara aksiomatik ngikut. Lo nggak ada perbedaan. Kecuali yang kitab udah dirobah, nilainya udah bergeser. Makanya di ayat 86 itu apa kata dia? Ya 85, wa ma lana la nu'minu billah. Kenapa kami enggak beriman kepada Allah? Ya, wa ma ja'ana minal haq, apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran, bahkan kami ingin masuk surga bersama orang-orang saleh. Maksudnya siapa? Kata Najasyi dan pendetanya, wa natma'u an yudkhilana ma'a Muhammad wa ashabuhu, kami ingin masuk surga bersama Muhammad dan orang-orang yang bersaksi tentang kenabiannya dan sahabat-sahabatnya. Makanya di ayat 83 faktubna ma'as syahidin, kata mereka, tulislah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya golongkan, tulis kami sebagai bersama orang-orang yang bersaksi. Maksudnya apa? Faktubna ma'a Muhammad, ya, wa ashabuhu wa bima unzila ilaihi, jadikan kami orang-orang Habasyah ini ikut menjadi pengikutnya Muhammad, ikut menjadi pengikutnya Muhammad bersama dengan para sahabatnya, ikut di bawah terhadap kitab suci yang diturunkan pada dia. Dan yang punya kedekatan begini dengan Al-Quran, dengan Islam cuma Nasara. Walaupun saya harus bilang secara konkret, kalau ya sekarang Nasara yang versi sekarang itu sudah jauh dari versinya Habasyah dulu. Kitabnya pun udah nggak ada lagi. Yang ada sekarang sudah termasuk keterlibatan Paulus sebelum mereka. Ya. Nah, pertanyaan saya, berarti warga Najasyi yang bersama dengan raja dan pendetanya, warga Habasyah, masuk surga atau tidak? Surga atau neraka? Hah?
Ayo, yang yakin ini, mereka akhirnya jadi ahlul khair atau ahlun nar? Kalau ada orang Nasara mengakui Quran dan Nabi Muhammad, berarti akidahnya ya Islam, ya sudah Islam, ya sudah. Tapi mereka Nasara, dulu Nasara, sekarang sudah Islam. Mereka itu disebut Nasara, artinya kan penolong. Penolong siapa? Penolong Isa. Agama mereka apa sih sebenarnya orang Nasara? Islam. Islam ala dini Isa bin Maryam. Islamnya di zaman Nabi Isa, kemudian diperbaharui dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang lebih sempurna. Ya, mereka termasuk ahli surga. Kalau tidak ahli surga, tidak mungkin ketika Nabi mendengar bahwa Najasyi meninggal, beliau melakukan sholat ghaib untuk Najasyi di sana. Ya. Nah, di ayat berikutnya apa kata Allah? Dijelas. Jadi Allah terima Islam mereka, ya, karena apa yang mereka katakan. Kami ingin bersama orang-orang solihin, kami ingin ditetapkan bersama Muhammad dan pengikutnya, kami ingin bersama golongan yang bersaksi, kami ingin masuk surga sama mereka. Akhirnya apa kata Allah pada ayat 85? Fa'asabahumullah, fa'asaba, maka Allah memberikan pahala kepada mereka bima qalu, atas apa yang mereka katakan. Ya, pahalanya apa? Jannatin tajri, mereka akan masuk surga yang di bawahnya mengalir min tahtihal anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Berarti sudah jadi orang Islam, sudah syahadat. Ya, wa dzalika jazaa'ul muhsinin, yang demikian adalah balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Kenapa mereka dibilang berbuat baik? Dibaca Quran, hatinya luluh, air matanya mengalir, istislam, berserah diri, berpasrah diri, bahkan menolong mereka, menolong orang Islam dari kezaliman saudara-saudara kafir Quraisynya. Maka mereka termasuk orang yang berbuat baik. Coba lihat, kalau kafir Quraisy beda, dibacakan Al-Quran apa? Mereka bilang apa? Qala asatirul awwalin, ini dongeng. Dongeng masa lalu katanya. Itu kata kafir Quraisy. Kalau orang Yahudi dibacain Quran apa? Ini ya ansha'ahu Muhammad, karangan Muhammad itu. Iftara, dia itu mengarang-arang. Ya. Makanya orang yang paling jelek adalah orang yang menuduh Nabi mengarang-arang. Sedangkan macam mana dia mau bilang nuduh Nabi mengarang? Nabi aja tak bisa baca tulis, kok ujuk-ujuk jadi canggih? Kalau bukan karena wahyu, kalau bukan dari Rob kekuatan yang besar, tidak mungkin seorang Nabi yang nggak bisa baca tulis bisa bacakan ayat-ayat yang begitu indah. Makanya paling buruk tuh disebut faman adlamu mimman iftara, faman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Siapa yang lebih buruk dari orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Rabbnya mereka berpaling. Tapi Nasara yang lurus, yang Injil, yang alur kitab, mereka mendengarkan dengan seksama, bahkan tafidu minad dam'i. Kalau Bapak Ibu lihat di tafsir dijelaskan detail, jenggot mereka basah dengan air mata. Karena apa? Benar apa kata-kata Quran. Ya, benar kabarnya. Yang membuat jelepnya hatinya Najasyi itu ketika sudah sampai di kisah tentang Maryam, tentang Isa. Karena semua kisah-kisah itu sudah termaktub di Injil, dikuatkan sempurna lagi melalui Al-Quran.
Ya, mereka mendapatkan pahala karena perkataan mereka, kesaksian mereka, keislaman mereka. Walaupun ya ada sebagian penafsiran, kalau tidak salah dari riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, ayat 83 itu yang berbunyi kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul itu, maksudnya mendengar Quran yang bacakan cuma langsung Nabi. Kenapa? Karena Najasyi dan pendetanya pernah menghadap Nabi. Cuman ini riwayat penafsiran ini kata Imam Nukathir lemah. Karena apa? Gak pernah ada sejarah riwayat yang kuat menyatakan Nabi bertemu Najasyi. Jadi bukan Nabi yang bacakan, tapi ayat yang pernah diturunkan kepada Nabi dipelajari oleh Ja'far. Ja'far yang mewakili Nabi membacakan di depan dia. Kenapa? Kalau Nabi pernah bertemu Najasyi dan 70 pendeta itu, maka tidak mungkin Nabi sholat ghaib. Hadis tentang sholat ghaib sahih ada di Bukhari. Sementara riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi yang bacakan langsung ke depan para pendetanya Najasyi itu memang riwayatnya banyak dilemahkan para ulama hadis. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ada pendapat yang mengatakan begitu, karena ada kata-kata wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, berarti Rasul langsung yang bacakan. Itu sebagian penafsirannya, ya. Tetapi yang lebih aqwa wa arjah, lebih kuat dan lebih rajih bahwasanya Nabi tidak pernah bertemu mereka. Oleh karena itu ada riwayat Nabi melaksanakan salat ghaib, ya, ketika mendengar kewafatan daripada Najasyi. Tapi kalau kita buka lebih dalam, ada juga ulama-ulama tafsir sebagian kecil yang mengatakan dia nggak masuk Islam, cuma takjub sama Quran aja. Kenapa begitu? Karena saking tidak teraksesnya ke sana. Kan yang hijrah awal cuma sedikit. Itu pun yang ikut hijrah ke sana akhirnya ada yang pindah ke Madinah setelah Nabi sudah stay di Madinah. Ada. Kenapa ada sholat gaib? Nabi takut tidak ada yang ngurusi di sana. Kalau di Madinah ngumpul semua kita kan orang Islam, di sana berapa orang? Takutnya tidak bisa diselenggarakan sholat jenazah. Padahal Najasyi sudah menerima kebenaran Islam, akhirnya Nabi sholatkan dari jauh saat itu. Itulah namanya sholat ghaib. Ya, sampai sekarang telah menjadi syariat orang-orang Islam. Walaupun sering menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ada saudaranya sholat ghaib, saudaranya meninggal di Jawa, kemudian di sini kirimkan sholat ghaib. Katanya sholat ghaib itu hanya untuk orang yang di sana takut tidak diselenggarakan fardu kifayah. Berarti kalau sudah diselenggarakan fardu kifayah kita tidak usah sholat ghaib lagi, karena Najasyi begitu. Tapi banyak ulama yang memperbolehkan menghadiahkan sholat bagi jenazah yang kita kenal yang tidak bisa kita jangkau. Boleh menghadiahkan itu, ya. Nah, begitu. Kemudian di ayat berikutnya 86 itu terakhir, ya. Selain dari Nasara ini agak susah, mereka lebih banyak mendustakan. Itulah tadi, ya, kafir Quraisy, Yahudi, Majusi dan yang lain-lain. Nah, mereka ini lawannya dari Nasara yang lebih gampang menerima Al-Quran. Lawannya bagaimana? Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka adalah penghuni neraka. Ashab al-jahim artinya neraka. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang kitab suci yang terakhir Al-Quran, ya mereka tercampak ke neraka. Macam mana dengan Nasara, Najasyi dan Habasyah lain-lain? Mereka tidak menolak, mereka menerima semua kebenaran. Makanya fa'athabahumullahu jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka berhak masuk surga yang di dalamnya banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka bahkan kekal karena sudah jadi orang beriman, bahkan dapat pahala 2 kali lipat loh. Bisa dapat pahala 2 kali lipat, ajraini marrataini, ya, bisa mendapatkan pahala 2 kali lipat.
Baik, itu yang kita bahas dari ayat 83 sampai 86. Ini mendetailkan dari 82, karena di 82 itu kan Allah sebut sekte-sekte, ya, sekte-sekte yang paling keras sama orang Islam itu Yahudi. Ya, di 82 kan begitu, wala tajidanna aqrabahum mawaddah, kamu akan dapatkan yang paling dekat pertemanannya dengan orang beriman, mereka adalah alladzina qalu inna nasara, mereka adalah orang Nasara. Tapi kalau ada orang Nasrani zaman sekarang, tidak sulit untuk masuk ke kategori ini. Kenapa? Mereka menolak Al-Quran, mereka punya kitab suci sendiri, dan kitab sucinya bukan seperti Injil yang dulu. Sudah ada keterlibatan dari rahib-rahib mereka, dari Paulus mereka, maka tidak bisa disamakan. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Berapa menit lagi? Yang mau tanya silakan. Ada 5 menit kalau tak salah. Yang mau bertanya silakan. Tadi ada pertanyaan nih, tapi mana HP? Yang mau tanya? Nggak ada? Oke, saya bawa. Ada tadi. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau imam meninggal, apa yang harus dilakukan makmum? Maksudnya imamnya lagi sholat ya, lagi mimpin. Iya, ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, waalaikumsalam. Jadi kalau imam meninggal, langsung ada sebagian yang membopong dia. Ya, nanti dia yang bopong tuh harus bubar dan harus mengulang sholat. Lantas siapa yang jadi imam? Sholat itu harus diselamatkan. Siapa? Man khalfahu, yang di belakang imam persis, dialah imam pengganti. Ya, makanya kata Nabi, siapa yang di belakang saya harusnya ulil ahlami wan nuha, harus orang yang paham tentang agama. Maju dia, mungkin ada 3 perwakilan yang bopong imamnya pergi lewat belakang, diselamatkan. Jemaahnya tetap sholat berjamaah, imam penggantinya maju, diringkas. Yang penting selesai sampai salam, sudah langsung fokus dalam penyelamatan sang imam tadi. Jadi begitu caranya ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Mau tanya pada zaman perjuangan Nabi Muhammad SAW itu kan belum ada di Mekah atau di Madinah, itu kan nggak ada raja-raja ya. Hanya pembesar-pembesar saja. Tapi pertanyaan saya, kok justru sekarang ada Raja Salman yang berkuasa, itu mulai tahun berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mulai berdiri ya, kalau saya tidak salah 1932 ya. Jadi itu bermula dari awal runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Islam nggak punya kepemimpinan, masing-masing mendeklarasikan, terjadi chaos dan kecamuk. Datanglah namanya keluarga Alu Saud, makanya namanya Saudi. Keluarga Alu Saud ingin buat negara sendiri dengan sistem monarki, kerajaan, tapi susah gitu ya. Ya, susah, mereka butuh dukungan. Akhirnya ada seorang batal pahlawan mereka, itulah namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana kalau kamu bantu saya, kita bikin mendirikan negara Saudi, karena keluarga Alu Saud kan. Tapi ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seseorang yang bermadzhab Hambali. Oke, kita bikin perjanjiannya, kalau sudah berdiri negara Saudi, madzhabnya harus Hambali, tidak boleh ada yang berbeda. Dulu zamannya sebelum Saudi berdiri, madzhab semua itu di Masjidil Haram macam-macam. Ya, kalau seperti sekarang tidak ada kunut dan bismillahnya sir, itu sebenarnya karena sudah dipatenkan madzhab Hambali sebenarnya. Di sana kan madzhabnya Hambali. Nah, saat itu keluarga Alu Saud butuh dukungan. Makanya ada dukungan juga dari negara Inggris yang mendukung
untuk mendirikan sebuah kerajaan. Saat itulah dideklarasikan. Kalau saya tidak salah 1932. Makanya di situ ada namanya Yaumul Watani dan hari berdirinya negara Saudi Arabia, dan yang kedua setahun setelah dideklarasikan negara Saudi Arabia dengan sistem kerajaan, ya, mereka mempersatukan. Dulu itu masing-masing rajanya di Najd sendiri, di Hijaz sendiri, di ini sendiri dipersatukan di bawah bingkai kerajaan Saudi Arabia. Jadi ya di zaman-zaman perpecahan Khilafah Utsmani juga, akhirnya sekarang di negeri Arab itu rajanya kecil-kecil. Ini memang tujuan dari musuh-musuh Islam, supaya kita tidak bersatu. Itu kalau bersatu, Palestina 2 hari merdeka. Karena semua kecil-kecil punya kepentingan. Itulah awal berdirinya Saudi Arabia. Ya, makanya kampusnya yang terkenal ada di Indonesia, namanya Lipia. Itu nama kampusnya Al-Imam Muhammad Ibn Saud. Gitu. Jami'ah, ya, Imam Muhammad Ibn Saud. Ibn Saud itu Muhammad Ibn Saud, keturunan dari Saudi. Ya, siapa saja waktu itu bersatu, ya, keluarga Al Saud, kemudian Al Fahad. Jadi nama-nama pintu di Mekah kan bersatu dalam satu kerajaan, begitu. Jadi Saudi itu sebenarnya dari dulu yang disebut orang-orang Wahabi itu namanya memang pahlawannya Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang dia memaksa negara itu harus mazhabnya Hambali. Dan sudah jadi, ya ini secara sejarah ya kurang lebihnya nanti tolong disempurnakan, cari sendiri. Ya beliau memang agak keras, bahkan menggunakan pedang. Nggak boleh ada mazhab yang lain supaya satu negara kita ini kompak, ya. Nah makanya sering jadi perselisihan adalah teman-teman kami ustadz yang belajar di sana membawa mazhab di sana dipaksakan di sini, akhirnya berkelahi itu di sini. Nah kalau saya dalam urusan ini saya pernah belajar juga. Kurikulum mereka oke-oke saja, yang penting jangan sampai mempersalahkan, menyesatkan yang lain. Ya, sering jadi permasalahan itu, ya. Jadi Wahabi itu bukan monster-monster yang menyeramkan, ya, dia ibaratnya adalah pejuang negara seperti pejuangnya di Indonesia dulu lah, seperti M. Nasir gitu ya, pejuang pemikiran. Ya, cuman memang saya mengajak teman-teman kita yang lulusan sana dengan di sini ketika pulang di Indonesia jangan ditabrak-tabrak, supaya kita tidak bersinggungan, namun kita saling menghormati, itu yang paling terbaik. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.